Oke, assalamualaikum, saya Her Maulana. Kali ini saya akan menerangkan tentang control structure. Di tutorial sebelumnya telah dijelaskan if else, dan while. Kemudian saya akan menjelaskan tentang for, break, continue, switch, gitu ya. For each kita lewati karena kita harus menguasai array terlebih dahulu. Kemudian require dan include sudah kita pelajari di awal. Jadi tinggal for, break, continue, dan switch. Pertama for, saya sudah bikin di lokal host saya folder tutorial dengan file for. Saya menggunakan Linux, jadi ada di www.tutorial for. Ini filenya. Oke, kita mulai kita buka for. Jadi apa itu for? Jadi for ini adalah formula untuk looping, hampir mirip seperti while, tapi strukturnya sedikit berbeda. Gitu, bisa kita bedain while dan for. Sebelumnya kita sudah mempelajari while. Terus seperti ini. Pertama dideklarasikan dulu berapa nilainya, kemudian jika lebih kecil atau lebih besar atau yang lain, maka akan terjadi penjumlahan nilai supaya loopingnya bisa berhenti. Ini juga sama, jadi dideklarasikan terlebih dahulu, ada perbandingan, kemudian dieksekusi filenya sini. Nah, dari formula for itu ya memang seperti ini. Ini nggak berubah-berubah, kayak gitu ya. Intinya ada expression yang pertama di sini untuk deklarasiin itu, kemudian ada expression yang kedua untuk evaluasi, kemudian ketiganya ini eksekusi untuk loopnya, mau ditambah atau maksudnya loop naik atau loop turun, ditambah atau dikurang. Oke, langsung aja kita coba codingnya. Jika x sama dengan 1, jika x kurang dari 10, maka x plus. Kita fardam, pasti tahu kan fungsinya fardam, untuk cari ini, untuk ngeluarin value dari variabel beserta tipe datanya. Oke, kita running kayak gitu ya. 1 sampai 9, kenapa 1 sampai 9? Karena 10 tidak lebih besar daripada 10. Kali kita kasih kayak gini, lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, keluar. Oke. Selain loop naik, kita juga bisa loop turun, main. Misalnya jika x lebih besar daripada 10, maka dia akan turun hanya 20, ya kan, turun satu-satu. Gimana kalau mau turunnya 22? Berarti kayak gini, ekspresinya diganti, x sama dengan x 2. Nah, seperti itu. Kemudian lalu bagaimana dengan implementasi dari for ini ya? Udah aja, misalnya kita mau kasih nomor gitu,
atau perulangan yang memang butuh. Misalnya untuk bikin kayak ini, kita bikin karya seni kan, bikin kayak gini kan, istilahnya piramida bintang. Kita komen, ini komen ya, sini kita mau bikin kayak gitu. Yang ini kan, hijau. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijau bintang. Hijau juga BR biar dia bisa turun. Ini ada HTML untuk nurunin. Ini plus. Sorry. Oke. Oh sorry. Ini keluarnya cuma 1 kali ya. Harusnya keluar 6 kali ya. Ya semacam itulah. Atau ini aja contoh yang gampang itu, enggak udah tuh bintang. Dikeluarin dari 0 sebesar X. Tarik. Oke kan, jalan. Jadi seperti ini. For dia akan bekerja selama kondisi yang di sini terpenuhi. Jadi ketika dia kondisi di sini terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan gitu. Substring ini digunakan untuk memotong string. Jadi bacanya kayak gini, kita potong string daripada variabel bintang mulai dari string ke 0. Ini string ke 0 sepanjang X. Jadinya kalau looping yang pertama dia 1 kalau lebih kecil maka enggak, jadi loop di X ini sepanjang 1, kemudian lagi 2, 3 dan seterusnya sampai dengan X nya tidak memenuhi ini udah. Jadi kan terus ini cuman main-main, ada yang lebih ini enggak kayak gitu kan, ada nggak yang lebih spesifik? Contohnya sama aja sih sebenarnya. Kali ini kita bikin otomatis ya jumlahnya, kita pakai count stringnya, kita count stringnya di sini. Misalnya ini orang exam dot fit math gitu ya. Kita lakukan kayak yang tadi, X kecil atau sama dengan jumlah daripada ini,
sepanjang stringnya. String pas strlen ya, ini untuk mencari panjang stringnya ada berapa. Maka nanti x plus gitu aneh kan, dia bisa otomatis bikin piramidanya. Terus ini juga cuman buang-buang waktu aja nih, kasih yang lebih ini nih, mau yang lebih ini lagi ya. Berarti aku mau bikin barat Sik Ahmed, aku kan cari artikel yang pendek aja. Kita akan mulai bikin script untuk memfilter ya, memfilter string yang diizinkan atau yang tidak diizinkan. Kita cari dari PHP manual aja yang udah buka. Misalnya yang banyak tanda baca yang mana ini. Oke. Atau ini aja biar lebih sulit gitu ya. Oke, saya di sini tujuannya mau ngeprint kayak gini. Gitu ya. 2, 6, 4 1, 0, 0 3, 7, 6 kilo. Jadi saya akan ambil dan seterusnya ya. Saya hanya akan ambil dari 0 sampai 9 dan A sampai Z gitu ya. Contoh yang lebih ini ya. Jadi pertama-tama kita masukin jadi string, dia udah jadi string. Lantas kita count dia panjangnya. Kita mulai dari string 1. Jika x lebih atau sama lebih kecil atau sama dengan panjang string, maka nilai x kita tambah 1 ke 1. Oke. Jadi algoritma yang akan saya gunakan adalah saya ngecek per huruf kayak gini. Ini dicek, terus ini dicek, ini dicek sampai selesai gitu ya. Berarti saya pakai for each layer, pakai substring lagi. Huruf sama dengan substring. Dari string sepanjang dari mulai x ya kan, string ke x sepanjang 1 gitu ya. Jika huruf sama dengan ini yang bikin lama, string yang diizinkan harus kita deklarasikan di sini.
car misalnya, sama word. Jika dia sama dengan A, maka word katanya dimasukkan. Huruf ditambah ke word. Oke. Ini ada A sampai Z. D, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, O, V, W, X, Z. 1, 2, 3. Sorry, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spasi diizinkan ya. 7, 8, 9, 0. Oke. Kalau dia itu termasuk ini kita masukin. Enggak ya udah. Oke. Terus habis itu kita echo just word. Coba apa keluarnya, sikat, mungkin ada yang salah. Ada yang tahu kenapa? Sorry, harusnya di luar. Sikat. Coba ya, kita aja satu-satu harusnya keluar apa aja. Oke, ya cek lagi dari awal. Jika panjangnya masih kurang dari X, maka huruf substring ini tipe string, kita cek X pertama dan yang satu ya. Panjang string nah, keluar nggak panjang stringnya berapa? 1. Maaf, ini salah saya di sini. Pakai count, harusnya pakai string. Yuk running. Sorry, 0. Dimulai dari string 0 ya tadi ya, ngitungnya 0, 1, 2, 3. Nah, ini harusnya nggak jejo. Sorry. Ini hasilnya array true false. Gimana? Keren kan? Oke, mungkin ini dulu pengenalan for dari saya. Dari sederhana, kemudian agak sulit, kemudian yang sangat rumit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.